application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ini ada berita yang mulai mau diviralkan ya. Ya, kita akan lihat ya, berita ini berita benar, apa cuman hoax yang menjurus fitnah, ya. Yaitu mengenai Najwa Shihab yang katanya diintimidasi. Wah, intimidasinya keras nih katanya ya. Iya, diintimidasi supaya diam dia, ya. Kalau lu nggak diam lu mati lu, kira-kira begitu ya. Nanti kita lihatlah ya intimidasinya seperti apa ya. Tapi sebelum saya bahas soal berita Najwa Shihab itu diintimidasi untuk diam atau mati, nah kita lihat dulu nih hal-hal yang sebelumnya yang mungkin ada hubungannya dengan intimidasi tersebut. Nah, oke nih, kita lihat nih sebuah berita ya dari Kata Data. Di sini dikatakan Ganjar berpotensi paling dirugikan oleh apa? Migrasi pendukung di Pilpres 2024. Oke. Setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak percaya, tapi kalau orang-orang partai politik sudah tahu gitu ya. Tapi kalau tidak mau diakui is oke juga. Migrasi pendukung Ganjar ya di Pilpres 2024 ini terus berlangsung. Kemana? Ke Prabowo Gibran. Ya, itulah mengapa di berbagai survei elektabilitas Prabowo Gibran itu sudah 46% lebih. Bahkan sudah ada yang mempublikasikan di sekitar 50%-an. Oke? Tidak ada lembaga survei yang mempublikasikan elektabilitas Ganjar lebih unggul dari Prabowo. Yang ada adalah sebaliknya. Oke, nah jadi benar ini menurut Kata Data, Ganjarlah yang paling berpotensi dirugikan oleh migrasi pendukung ini. Oke, nah oke, kemudian ini baru-baru ini nih kemarin ya, Partai Sosmed membuat sebuah cuitan ya, dia ambil dari hasil survei indikator ya. Indikator ini direkturnya Pak Burhanuddin Muhtadi, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Salah satu lembaga survei yang kredibel ya. Di sini Partai Sosmed menyebutkan simulasi dua pasangan nama yang diambil dari hasil survei indikator ya. Prabowo Gibran versus Denwadas dan Rumah Makan Sederhana. Nanti saya terangkan ya, kenapa Partai Sosmed menyebut Denwadas dan Rumah Makan Sederhana. Denwadas itu adalah Ganjar, kan ada kasus Wadas ya, ketika Pak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah. Rumah Sakit Sederhana ini mengacu kepada Profesor Mahfud. Nanti saya terangkan, ada juga beritanya kenapa jadi rumah makan sederhana. Ya, kemudian antara Prabowo Gibran melawan Wan Angin, dalam hal ini ya Anies Baswedan, karena dia kan ketika debat soal polusi menyalakan angin ya. Seperti angin tuh punya KTP, kalian nggak tahu lah, saya lupa itu ya soal angin. Dan Cak Duren, yaitu Caimin lah ya, karena dia sebelumnya punya kasus kardus durian. Udahlah, nggak usah saya bahas lah, Anda cari aja beritanya ya. Di situ dia taruh dua gambar itu, nih saya kasih lihat yang lebih besar ya, dari gambar tersebut. Tapi sebelum saya kasih lihat gambar yang lebih besar dari gambar ini, saya kasih lihat dulu lah kenapa disebut Rumah Makan Sederhana untuk menggantikan nama Pak Mahfud. Nah di sini intinya ya dari cuitan ini, waktu itu ada kasus ya, lapas, yaitu penjara-penjara lah ya, di mana ada di Tenggarai anaknya Pak Yasona Lawli terlibat gitu ya. Itu ada di bawah Kemenkumham. Yang menterinya ya Pak Yasona Lawli itu adalah kader PDIP ya. Dan Menko Polhukam ya
yang sekarang jadi cawapres PDIP, kan itu atasannya Kemenkumham kan Menko, jadi atasannya dong. Nah, ketika waktu Partai Sosmed membongkar bisnis lapas anaknya Pak Yasona Lawli, Pak Mahfud ngeles katanya. Bilang itu masalah sederhana, tapi sampai sekarang nggak pernah dituntaskan gitu ya. Tapi saya aneh juga ya kalau Pak Mahfud setiap kali debat masalah hukum lemah, padahal ini ada di bawah juridiksinya gitu ya. Maka dari itu Partai Sosmed memanggil Pak Mahfud menjadi rumah makan sederhana. Karena kan dia bilang ini masalah sederhana katanya. Oke, tapi nggak pernah dituntaskan. Itulah kenapa disebut rumah makan sederhana. Nah, kita lihat nih ya. Hasil survei indikator membuat simulasi 2 nama. Ini maksudnya kalau Pilpres itu berlangsung 2 putaran. Ya, di sini dia ambil Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, di situ jelas Pak Prabowo unggul ya di 58,9, sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin di 27,2. Yang tidak tahu atau tidak jawab 13,9%. Artinya kalau terjadi 2 putaran ya, Pak Prabowo dan Gibran ini unggul. Oke. Kemudian simulasi satu lagi, jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melawan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, di mana unggul Pak Prabowo Gibran ini di 58,2, ya. Sedangkan yang memilih Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di 28,4, yang tidak tahu atau tidak jawab di 13,4. Kalaupun 13,4 ditambahin semuanya ke Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD tetap nggak melawan 58,2. Jadi siapapun lawan Prabowo Gibran dia unggul. Itu pun kalau 2 putaran. Ya kan? Memang indikator hasil survei indikator maksud saya belum menyebutkan Pak Prabowo itu menang 1 putaran karena menurut surveinya masih di sekitar 46%-an. 46% menuju 47%. Tapi ada juga beberapa lembaga survei yang sudah mempublikasikan 50% ke atas. Kalau saya lihat wajar ya, karena setiap survei itu ada margin of error sekitar 2, sekian mendekati 3%. Sebut saja kalau Pak Profesormu Burhanuddinmu tadi menyebutkan angka sekitar 46 berapa gitu ya, ditambah 3 kan jadi 50. Ya, begitu juga yang sudah mempublikasikan 51, sekian, kalau dipotong 3% ya sekitar 48-an. Ya di sekitar segitulah. Jadi mendekati 1 putaran. Oke? Tapi ini kan masing survei ya. Tapi sudah banyak yang cekot-cekot gitu ya. Nah, di sini juga dipublikasikan cawapres yang paling bagus cara menyampaikan pendapatnya ya. Diambil berdasarkan orang-orang yang nonton debat itu. Yang memberi nilai cawapres yang mendapat nilai paling tinggi adalah Gibran, mengalahkan Mahfud dan Muhaimin Iskandar. Ada lihat di situ ya. Wih, hampir 50%. Oke deh, cepat aja ya. Nah, oleh karena itu ya, pada hari kemarin ya, Selasa 26 Desember, itu sampai dibuat sebuah, sebut aja talk show lah, catatan demokrasi. Ini Roy Suryo sampai diundang juga nih, yang dituduh sama KPU tukang fitnah ya. Yang saya dengar ya, kemarin dia sudah dilaporkan ke Polda Metro. Ya, tunggu saja beritanya, nanti saya liput ya. Dia sudah dilaporkan. Dia kan katanya mau melaporkan ketua KPU, tapi didahului, dia dilaporkan. Siapa yang melaporkan? Tunggu beritanya dari saya ya. Nah, di sini TV One bilang dalam debat cawapres ini Gibran dianggap mengungguli. Tapi kenapa ya tetap dibully? Padahal sudah unggul ya, tetap dibully. Nah, ya sudahlah, saya nggak nonton ini acaranya, males saya gitu. Oke, lanjut nih. Partai Sosmed kemarin juga mencuit. Ini istilahnya bocor alusnya Partai Sosmed nih ya. Kan kalau Tempo kan punya bocor alus. Ini Partai Sosmed juga punya bocor alus. Jadi jangan marah dong ya. Katanya pada tanggal 21 Desember kemarin, emak red flag. Taulah ya emak banteng siapa gitu maksudnya ya. Kalap, ngamuk di depan semua anggota DPR fraksinya. Menantang, pokoknya harus menang bagaimanapun caranya.
Mungkin akibat hasil survei internal yang tidak menggembirakan sama sekali. Iya, mereka punya survei internal. Ya, setahu saya ada 2 lembaga survei yang dipakai oleh PDIP, yaitu Carta Politika Yunarto Wijaya, yang sekarang bungkam gitu ya, nggak berani mengeluarkan lagi hasil surveinya, dan SMRC, Saiful Mujani, dia juga tidak mempublikasikan. Ya karena hasilnya jelek, nggak mungkin dipublikasikan, bisa dijewer dia sama PDIP. Mendingan dia bilang, oh bagus kok, kita bagus kok, tapi nggak berani dipublikasikan. Oke, nah ini dia nih, kita masuk ya. Mengenai Najwa Shihab yang diintimidasi untuk diam atau mati. Nah di sini ada berita dari jpnn.com ya pada hari Senin 25 Desember yang dicuit oleh orang yang namanya Aan. Di situ nama itunya Aan Muba. Aan Muba tentunya sebut saja pendukung paslon 03 ya. Dia tweet begini. Gini banget cara mainnya. Kira nanti ada minggu tenang sama jam malamnya nggak nih? Pokoknya dia menyindir ada yang main begini nih, yang ngancam-ngancam Najwa Shihab. Nah, karena di sini beritanya tim Ganjar Mahfud kaget mendengar kabar Najwa Shihab diintimidasi diam atau mati. Kan seakan-akan yang kaget pas kubu 03 dong. Jadi seakan-akan dengan secara tidak langsung, tanda kutip ya, menuduh yang mengintimidasinya kalau nggak 01, 02 dong. Iyalah, anak kecil juga tahu gitu ya. Oke. Nah, di sini Irfan membalas cuitan Aan Muba ini. Dia bilang, Aan, hati-hati, ente nyebarin hoax. Nanti kalau ada laporan, ente susah pamitnya sama emak ente, malah udah ditinggal sendirian. Bisa kena undang-undang ITE, kira-kira gitu ya. Nah, itu ada berita Pikiran Rakyat yang judulnya kira-kira mirip. Najwa Shihab akui diancam diam atau mati, imbas peretasan karyawan narasi. Oke, kita lihat beritanya ya di Pikiran Rakyat. Ini Oktober tahun lalu. Ya, Najwa Shihab akui diancam diam atau mati imbas peretasan karyawan narasi. Dia kan punya channel Narasi TV namanya ya. Dia punya channel diretas lah gitu ya. Nah, kenapa dia diretas dan diancam? Memang betul ada beritanya waktu itu dia diancam. Ya, nah diancamnya begini nih, bahwa dia dapat ancaman dia juga nggak tahu siapa. Ya tentu orang kalau ngancam, kalau misalnya kan saya ngancam Najwa, saya Chandra, saya ancam kamu, kan bodoh saya bisa dilaporkan lah. Apalagi telepon saya kalau dilacak ketahuan gitu ya. Tentu orang yang ngancam nggak pernah mau ngomong siapa ya. Dia diancam gara-gara dan mendapatkan serangan cyber dari orang yang tak dikenal usai Najwa terlalu lantang mengkritik gaya hidup oknum kepolisian. Jadi benar Najwa Shihab pernah diancam, diintimidasi, diam lo atau mati. Setelah dia dengan secara berani mengungkap itu tadi gaya hidup oknum kepolisian. Nah itu berita Oktober 2022, benar ada. Tapi yang sekarang diancam sama siapa? Ya kan? Nah, di sini kalau saya lihat ya, JPNN tadi yang soal tim Ganjar Mahfud kaget mendengar kabar Najwa Shihab ya diintimidasi, ini juga beritanya agak tendensius menurut saya. Jadi begini loh, Anda boleh enggak sepakat sama saya ya, ini juga sudah menjadi pembicaraan netizen banyak. Jadi seakan-akan PDIP ini sudah siap-siap jadi oposisi, siap-siap kalah. Bahkan biasanya, ya saya tidak spesifik bilang PDIP ya, di dalam banyak pemilu, apalagi pemilu di Indonesia lah ya, partai yang sudah tahu bakal kalah, dia membuat narasi-narasi bahwa ada kecurangan-kecurangan. Sehingga kalau dia kalah, tuh kan bener curang, kita jadi kalah, kira-kira begitu. Ya, itu sudah biasa lah, mau siapapun gitu ya. Sekali lagi ya, saya tidak spesifik ngomong soal PDIP. Itu dari dulu begitu ya. Jadi di sini beritanya katanya Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Hasto Kristianto mengatakan berbagai elemen bangsa. Wah, jadi dia melaporkan nih ada berbagai elemen bangsa dari ketua RT, kepala desa, TikToker katanya. Waduh. Sampai pengusaha menerima intimidasi selama pelaksanaan Pilpres 2024. Jadi ini menurut pendapat saya ya. Kalau kalah, betul kan? Karena diintimidasi. Ya kira-kira gitu ya. Ya Anda boleh nggak setuju. Jadi katanya, dia bilang,
Kepala desa diintimidasi, pengusaha diintimidasi agar tidak membantu Pak Ganjar dan Prof. Mahfud katanya. Dia bahkan menyebutkan jurnalis juga menerima intimidasi selama pelaksanaan Pilpres. Sosok warta-warti seperti Najwa Shihab dan tim tidak luput dari tekanan. Nah, ini menarik nih ya. Karena Pak Hasto bilang bahwa Najwa Shihab dan timnya ditekan selama pelaksanaan Pilpres ya. Tapi sama siapa? Kalau tadi kan berita Oktober 2022 jelas karena dia merasa diintimidasi setelah dia, bahkan mungkin Najwa nggak ngomong gitu, netizen yang menilai karena Najwa terlalu gamblang mengulas gaya hidup oknum kepolisian yang korup. Nah, di sini Najwa nggak ngomong ini, belum ngomong, ini yang ngomong Hasto. Makanya kita tunggu Najwa ya. Dia bilang, seakan-akan Hasto mendapatkan curhatan nih dari Najwa ya. Dia bilang, masa Mbak Najwa saja menerima intimidasi? Ya, dia bilang akun Mbak Nana dan pengikutnya ada 31 dalam kelompok narasi ini sudah diretas katanya. Sudah diancam mau diam atau mati. Nah, kata-kata diam atau mati itu kan berita dari Oktober 2022 yang lalu kan. Oke deh, ya. Kemudian oleh karena itu dia mengajak kader partai pengusung Ganjar Mahfud melawan setiap ancaman. Termasuk membela Najwa yang menerima tekanan. Belanya gimana ya? Makanya saya bingung juga nih ya. Apa kita membiarkan ancaman ini? Apa kita biarkan ancaman terhadap Mbak Nana? Jadi dia menjadi advokat, pembelanya Mbak Nana. Oke. Padahal nggak tahu siapa yang ngancam gitu ya. Tapi kan jelas seakan-akan pasti bukan dari 03 dong. Ya kalau nggak yang kubu-kubu sebelah deh, kira-kira gitu. Kan ini kan secara implisit begitu ya. Waduh, di situ dia juga bilang video yang capres nomor urut 2 yang menarik jaket menteri juga pada lenyap katanya. Ya mungkin lenyap karena takut kali kalau tetap aja dipasang bisa dituntut melanggar undang-undang ITE, siapa yang ngancem gitu. Oke deh, kan capek juga kan ya ngelihat berita seperti ini. Masih dia mengkomentari sikap Prabowo menarik jaket Bahlil menunjukkan ex Danjen Kopassus itu tidak mirip dengan Presiden Joko Widodo yang tidak pernah berperilaku kasar. Tetap aja gitu ya, walaupun sudah diklarifikasi bahwa karena Pak Prabowo mau ngomong lebih dekat, kemudian setelah ngomong dia masih tepuk-tepuk bahunya atau pahanya kalau nggak salah, dari Bahlil dia ketawa-ketawa, masih saja menarasikan hal seperti ini ya. Dia bilang video-video itu dilenyapkan, menunjukkan mereka benar berperilaku kasar. Astaga naga gitu ya. Jadi gitu deh ya. Wah, kita tinggal tunggu nih klarifikasi dari Mbak Nana. Apakah Mbak Nana ngomong ke Hasto yang ngancem siapa gitu ya, atas kasus apa, kan nggak jelas. Oke, nah kita ini nih tadi kan Anda sudah lihat ya. Nah ini Aan pun di ini ya, seperti dibalas lah sama netizen. Ya, siapa ini? Bungsu Abdi bilang apa? Yang mengintimidasi Mbak Nana Najwa Shihab maksud saya, siapa ya? Sempat diminta jadi tim suksesnya Amin, tapi Mbak Najwa menolak. Apa mungkin? Padahal Mbak Nana lagi kasih kode begini. Ya, dan sama Pak Prabowo juga sering bercanda-canda. Udahlah, Anda tafsirkan sendiri. Nah, kemudian siapa itu Frit Plet? Bilang apa? Halah, lagu lama ini. Yang intimidasi ya orang-orangnya Hasto sendiri. Saya cuma baca loh ya. Terus ntar Hasto dan buzzer binanya sendiri yang pelintir habis berita di media mainstream dan medsos. Ya, masuk akal juga. Seakan-akan dia maksudnya yang intimidasi orang-orangnya Hasto, tapi dibikin berita, tuh ada yang ngancem gitu. Ya, ini kan katanya Frit Plet. Saya cuma baca loh ya. Jangan marah dong sama saya. Kemudian Yusuf Solar Adang bilang apa? Hasto dipercaya, dia bilang. Hasto dipercaya. Acting itu acting. Masa lupa sama kasus Masiku katanya. Atau acting nangis saat BBM naik zaman SBY. Ya kan sering nangis-nangis kan ya.
Laulah ini rakyat sekarang susah dapat beras murah, dia masing aja nggak ada malu bicara tentang wong cilik, ngedabrus banteng. Nggak pernah kenyang, ngunyah terus katanya. Nah ini saya cuma baca loh. Kemudian Mang Ian bilang apa? Berita lama dijadikan alat politik sampah. Si Ginjai bilang apa? Laporkan dong Pak Sekjen jika ada ancaman. Saya yakin jika bukti-bukti kuat pasti proses hukum berjalan ya. Si Toba bilang apa? Diretas lagi atau berita 2022 didaur ulang nih. Bagus juga pertanyaannya. Kemudian yang di atas agak kepotong ya. Saya baca apa adanya. Kalau suaranya sudah nyungsep katanya ya. Untuk pembunuhan karakter main intimidasi supaya kelihatan yang unggul yang main. Ya. Logika berpikir begitulah. Ngapain intimidasi orang kalau udah pasti menang? Iya dong. Misalnya gini deh ya. Ini bener ini ngomongannya, saya setuju ya. Ngapain intimidasi orang kalau sudah pasti menang? Pak Prabowo Gibran kan sudah di atas angin. Ngapain dia ngancam orang kalau sudah pasti menang? Iyalah, udah pasti menang, ngapain gua ngancam-ngancam orang? Kemungkinan yang ngancam yang kemungkinan kalah dong. Dia ancam, lu jangan banyak bacot lu, kira-kira gitu ya. Oke deh, lanjut nih. Kemudian Jackie Chai bilang apa? Udah deh, capek rakyat dipertontonkan drama dan acting para elit politik. Mending nonton drakor atau dracin. Di situ dikasih lihat tuh berita lama itu ya. Oktober 2022 ya, sama seperti dengan berita yang saya baca, tapi ini dari sumber yang lain. Oke? Daur ulang. Nah, kemudian ada V ya V ini mencuit, sepertinya si Hasto PDIP ini udah mulai gangguan mental. Kalau malah ledek partai Golkar dibilang partai gagal katanya. Gagal apanya? Golkar partai besar. Partai besar ketiga loh. Yang gagal bukannya partai lo, Hasto. Malah anjlok kesalip Gerindra. Kenapa dia tweet ini? Karena ada berita yang dia pakai di mana Hasto meledek Golkar partai gagal. Nih kita lihat nih beritanya. Loh, PDIP malah ledek Golkar partai gagal karena Jokowi pakai dasi kuning. Kan Pak Jokowi terakhir kan ada ya, dia kemana gitu ya, pakai jasnya biru, dasinya kuning, bajunya putih. Nah, ditanya, Pak kok pakai dasi kuning? Masa nggak tahu katanya. Kemudian teman-teman di partai Golkar bilang, nah Pak Jokowi itu nyaman di Golkar, maka pakai dasi kuning, kira-kira gitu ya. Dan jasnya yang biru, orang bilang Zulkifli Hasan kalau tidak salah. Pak Jokowi sekarang partai kader PAN, ya itu kan bercanda gitu ya. Kemudian baju putih kan standar lah, tapi ada juga yang bilang, itu baju putih Gerindra dia. Panas itu Hasto ya, karena pakai dasi kuning. Nah, jadi dari semua itu ya, kalau saya nilai, boleh dong saya nilai dong ya, dari apa yang berkembang, inilah hoax-hoax ya, yang menurut saya bisa menjurus ke fitnah. Saya sedang menunggu dari Najwa Shihab sendiri, apa iya terakhir ini selain yang Oktober 2022, itu kan sudah setahun jaraknya. Kalau yang Oktober 2022 dia diintimidasi benar karena ditenggarai kemungkinan dia memberitakan gaya hidup oknum kepolisian yang korup. Tapi yang sekarang siapa yang mengintimidasi? Diintimidasi gara-gara apa? Kan Najwa sendiri belum bicara. Yang bicara Hasto. Nah, kita tunggu saja klarifikasinya. Sementara itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.